Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kalau kita melihat terkait dengan penanganan untuk menekan angka persebaran COVID-19 di Sidoarjo, di Jawa Timur, di Indonesia, ini masih terus dilakukan begitu ya. Berbagai upaya juga sudah dilakukan. Awalnya nih sahabat, kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan 3M. Akhirnya bertambahnya waktu, sekarang bukan hanya 3M, tapi ada 5M juga. Nah, yang terakhir adalah upaya untuk menekan persebaran COVID-19 ini dengan dilakukannya vaksinasi terhadap masyarakat terutama yang ada di Sidoarjo, dan ini pun juga melalui tahapan-tahapan terlebih dahulu juga tidak langsung semua masyarakat itu bisa untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini. Nah sekarang tadi saya sempat ngobrol dengan narasumber kita, dan mungkin Anda pun yang juga sudah mendapatkan informasinya bahwa memang saat ini vaksinasi ini sudah diperuntukkan, fasenya adalah untuk bagi para lansia. Nah, sejauh mana sih efektivitas dan dampak vaksinasi bagi lansia? Pagi ini kita akan ngobrol bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Beliau adalah dokter umum sekaligus sekretaris IKUA Sidoarjo, Master Trainer BNSP dan Certified Trainer NNLP di studio. Langsung saja saya ingin sapa Dr. Berlian Andi Herlina MPSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tika. Apa kabar Dr. Berlian? Alhamdulillah sampai hari ini sehat selalu. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Iya. Masya Allah, kelihatan lebih fresh juga. Hari ini kita sama biru-biru, cuman kerudung saya biru, kerudung Dr. Berlian warna kuning. Iya. Nah, ya baik. Ini tadi sempat ngobrol, ternyata memang lagi sibuk-sibuknya ya Dr. Berlian. Sampai Iya. dengan hari ini meskipun weekend tetap sibuk ya sepertinya. Iya. Kesibukannya dalam hal apa nih Dr. Berlian? Aktivitasnya nih? Iya. Setiap hari sih, hampir setiap hari kita juga melakukan vaksinasi untuk COVID-19 ini, Mbak. Oh, Iya. ini dia. Jadi masih fokus ke sana ya. Ini yang Iya. benar-benar sedang membuat Dokter Berlian lagi sibuk-sibuk ini ya. Tapi alhamdulillah di tengah kesibukannya pagi ini beliau hadir langsung di studio Suara Sidoarjo untuk menyapa Anda semua sahabat, untuk tentunya kita akan mendengarkan bersama terkait dengan seperti apa sih efektivitas dan dampak vaksinasi bagi lansia, karena sekarang sudah masuk tahapan untuk lansia begitu Dokter Berlian ya. Betul. Sekarang ini lansia diprioritaskan. Kenapa sih harus lansia? Kok nggak yang muda-muda dulu gitu kan? Iya. Pasti Kayak iya, tahapannya kenapa lansia dulu gitu. Iya, kenapa lansia dulu ya gitu ya. Gini Mbak, ada alasan kenapa sih kok lansia dulu gitu ya. Jadi lansia itu kan rentan infeksi juga ya. Kemudian angka kejadian pada lansia karena dia rentan infeksi juga, angka COVID dari gugus tugas yang saya ambil itu sekitar 10,7%. Dan 48,8% itu meninggal dunia. Case-nya tinggi. Okay. Makanya diutamakan itu ya. Kemudian dari uji klinis pada lansia juga sudah dilakukan, tidak masalah gitu. Untuk imunogenitasnya juga bagus. Dan efek samping pada lansia itu juga ringan. Tidak ada yang serius. Selain itu kita kan memang goalnya adalah herd immunity. Ya, kekebalan pada masyarakat tentang COVID-19 ini. Selain yang itu apalagi ya? Yaitu kalau pada lansia itu ada penyakit-penyakit kronis, ya, penyakit-penyakit penyerta. Nah, ini perlu diprioritaskan. Yang istilahnya punya komorbid gitu, ini yang malah justru diprioritaskan ya dokter. Lansia ini kejadian ini kan yang meninggal 48,8%. Ya, pada kasus 10,7% yang kejadian itu, gitu kan tinggi ini. Cukup tinggi ya, separuh Iya. separuh. Sedangkan pada yang usia di bawah itu angka kematiannya lebih rendah. Nah, ya ini kenapa kok lansia diprioritaskan gitu ya. Iya. Tapi proses tahapan untuk vaksinasi bagi lansia ini sebetulnya sudah dimulai sejak kapan ya Dokter Berlian? Yang awal itu kan di ibu kota provinsi ya, kalau yang di Indonesia. Kalau kita kemarin sudah mulai bulan
April ini sudah mulai lansia Oh, ya. mulai April ini Iya, ya. Nah, sudah dimulai. dan ini sekarang di bulan April kita memasuki bulan suci Ramadan. Bagaimana terkait dengan kondisi mereka yang mungkin masih tetap melaksanakan ibadah puasa, vaksinasi, ini seperti apa, nggak apa-apa atau gimana gitu? Ya, dari ini tidak apa-apa dilakukan vaksinasi. Vaksinasi. Iya, sudah diputuskan bahwa tidak masalah gitu dari MUI juga dari kesehatan. Oke. Nah, untuk lansia ada proses khusus tidak sih sebelum atau persiapan apa sih yang harus dilakukan sebelum mereka itu bisa untuk vaksinasi? Oh iya, gini ya Mbak Tika. Kalau proses vaksinasi COVID ini memang ada tahapan-tahapannya, baik itu lansia ataupun tidak ya. Jadi nanti prosedurnya dari meja 1, kemudian verifikasi atau tidak, kemudian ke meja 2. Meja 2 itu nanti ditanya-tanya, di screening, di tensi, diperiksa vital sign-nya, berapa sih tensinya gitu, berapa sih suhunya, ada penyakit apa enggak gitu. Itu akan ditanyai pada meja 2. Setelah lolos baru masuk ke meja 3 untuk dilaksanakan vaksinasi. Nah, habis vaksinasi itu 30 menit baru bisa dilihat ada enggak efeknya gitu, efek sampingnya. Kalau nggak ada dinyatakan sehat dan pulang dikasih sertifikat. Itu pada umumnya. Kalau lansia ini juga ada yang perlu ditanyakan juga selain penyakit, terus kemudian tensinya juga, apakah dia kalau jalan berapa meter, naik tangga berapa, 10 tangga gitu, sesek enggak gitu ya, lelah enggak, jalan 100 meter sampai 200 meter ngap-ngap enggak gitu ya, seperti itu. Kalau lansia ada tambahan-tambahan lagi pertanyaan pada screeningnya, adakah penyakit seperti diabetes, hipertensi, kanker, kemudian yang lain-lain ya, penyakit misalnya imunologi yang berkaitan dengan penyakit pembekuan darah dan sebagainya juga ditanyakan. Jadi penyakit paru, asma, sesek, alergi terutama. Alergi juga ditanyakan, pernah nggak alergi gitu, asmanya lagi sesek enggak dalam ini, batuk pilek enggak, panas enggak dalam seminggu ini, itu juga ditanyakan di dalam screening. Nah, pada lansia tentunya kan lebih beda ya, kondisinya itu lebih, usia tua itu kan kondisinya berbeda, badannya, organnya itu berbeda dibandingkan usia muda. Juga mereka kadang makannya juga nggak mau gitu ya, nutrisinya kurang. Nah, ini yang perlu disiapkan. Oh, tensinya tinggi, oh diabetesnya tinggi. Nah, kalau mereka mempunyai penyakit ya, misalnya saya punya penyakit jantung, saya penyakit ginjal, saya cuci darah, itu kan nggak boleh kalau yang cuci darah dan sebagainya. Nah, kalau yang terkontrol, penyakit yang terkontrol, hipertensi, yang boleh di bawah 180/110. Kalau nggak terkontrol, harus ditunda dulu gitu. Jadi sebaiknya pada lansia ini dipersiapkan supaya hasilnya lebih bagus, yaitu baik secara nutrisi ya, nutrisinya berkualitas dan bergizi. Tuh. Kemudian penyakit-penyakit penyerta yang dimiliki itu dikontrol, stabil. Kalau ada penyakit yang memang berat, harus dikonsultasikan dulu ke dokternya. Begitu Mbak. Jadi perlu sekali disosialisasikan apa yang harus dilakukan. Jangan kepikiran sampai malam nggak bisa tidur. Aduh, besok mau vaksinasi gitu ya. Nggak bisa tidur, tensinya tinggi. Kebiasaan ngopi, tensinya tinggi. Nah, itu nggak boleh minum seperti itu. Tidur malam karena ketakut gitu ya. Takut suntik mungkin gitu. Nah, itu bisa tensinya juga tinggi dari ini. Jadi perlu istirahat cukup, nutrisi yang cukup, kemudian penyakitnya dikontrol. Itu.
Iya, jadi nggak boleh stres juga karena mau vaksin tiba-tiba yang awalnya biasa aja langsung stres, itu nggak boleh juga ya. Kalau lansia berarti lebih detail, lebih banyak lagi yang harus dilakukan dalam screening juga begitu ya, Dok? Betul. Oke. Sebelum dilanjutkan Dr. Brian, pagi ini saya juga ingin sapa dulu yang sudah bergabung via Zoom. Ini ada siapa saja yang ada gabung via Zoom, Mas Franky? Ada yang sudah gabung juga di Zoom ya? Oke, biasanya nih dari IKUA kan pada rame-rame nih. Oh ayo kita gabung nih di Zoom. Oke. Dan juga untuk yang saat ini sedang nonton juga di Facebook Suara Sidoarjo ataupun yang sedang nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo, Bunda Yulia, terima kasih. Mas Dimas Agung, juga Bu Ani Suwarni yang sudah bergabung juga, terima kasih. Silakan nanti yang ingin ikutan sharing juga pagi hari ini bersama Dr. Berlian, Anda bisa hubungi di 03189651514 atau WA di redaksi ya 0811 309 109. Ada Kansa dan Erza. Ya benar ya, yang sedang bertugas di redaksi pagi ini menemani saya. Ya, Dr. Berlian, ini kembali ke pembahasan tentang vaksinasi terhadap lansia begitu. Nah, setelah mereka melakukan proses vaksinasi begitu, apakah apa nih yang harus dilakukan? Kalau tadi kan tahapan nih sebelum vaksin. Nah, kalau sudah divaksin, kalau untuk lansia ada ini tidak sih, ada pola istirahat yang khusus atau yang seperti apa begitu yang harus dilakukan? Kalau habis vaksinasi sih yang perlu diperhatikan sebenarnya cuman ada nggak keluhan gitu ya. 30 menit pertama itu ada keluhan nggak? Biasanya 30 menit pertama itu kalau misalnya ada reaksi, kalau nggak masalah berarti udah bagus. Tapi misalnya ada apa-apa, menghubungi pada vaksinator, ada di kartu ininya, apa vaksinasinya itu, sertifikatnya itu, Mbak. Nah, yang penting ya itu tadi harus sehat dulu ya sebelum vaksin. Ya. Nah, bagi lansia itu apa sih? Misalkan ada efek samping atau ada dampak tidak yang akan dialami pada lansia begitu, Dok, yang ini rentan begitu mungkin bagi lansia? Jadi mereka kan sebelum vaksin harus sehat, kemudian dilihat efek sampingnya. Nah, kalau misalnya cuman efek-efek samping yang seperti nyeri itu ringan, nggak apa-apa sih. Wajar ya. Vaksinasi yang lainnya juga seperti itu, kemerahan gitu ya, gatal gitu. Itu efek-efek ringan aja lokal. Kalau yang sistemik, jadi efeknya itu ada dua, lokal sama sistemik ya. Kalau yang sistemik itu misalnya ada yang ngantuk katanya, ada yang lapar, ada yang rasanya capek gitu. Ada juga yang panas, tapi jarang sih. Ada seperti itu bisa terjadi. Kalau panas ya udah dikasih obat panas, habis itu sudah nggak masalah lagi, ringan kok. Dari hasil uji klinis juga semuanya efeknya tidak ada yang berat. Berapa lama biasanya dampak atau efek ini yang dirasakan itu proses? Hanya ya, singkat saja. Iya. Nggak sampai sehari gitu ya, enggak ya? Dikasih obat panas sudah selesai. Udah selesai hilang itu ya. Sama kalau Mbak Tika punya anak imunisasi, itu kan dikasih obat panas kan, yang bingung ibunya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Ya, sahabat, nah nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Dr. Berlian tentang efektivitas dan dampak vaksinasi bagi lansia. Saya juga nantikan untuk Anda bisa bergabung juga untuk ikutan sharing di program Dialog IKUA sahabat kita pagi hari ini. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry.
Geraha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Geraha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya mbak, bisa, saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, sexy, healthy, easy. Tisu
tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, buka dan sahur tidak perlu repot. Ada Damar Ayam Madu. Tersedia macam-macam ayam bakar, ayam geprek madu, juga menyediakan ayam panggang bumbu rujak. Dapatkan sensasi ngunyah bikin nagih. Damar Ayam Madu sudah tersedia sambal cocol yang rasanya pecah di mulut. Apalagi untuk pencinta pedas, dijamin bikin lidah nagih untuk ngunyah terus. Untuk sambal bisa request tidak pedas. Untuk yang di luar kota bisa pesan ayam bakar frozen dan sudah termasuk bumbu bakar dan sambalnya. Damar Ayam Madu sudah bisa dipesan secara online untuk delivery order. Info lengkap hubungi 0821 3175 5026 0821 3175 5026. Follow juga Instagram @damarayamadu. Damar Ayam Madu rasanya bikin nagih. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita masih di program Dialog IKUA Sahabat kita, dan pagi ini kita masih berbincang bersama Dr. Berlian Anik Herlina MPSI tentang efektivitas dan dampak vaksinasi bagi lansia. Ya, Dr. Berlian, ini kalau tadi sudah dijelaskan terkait dengan ya dampaknya sebetulnya tidak ada dampak yang cukup berat, sebetulnya hanya ringan saja begitu ya. Nah, tapi sejauh mana sih sebetulnya efektivitasnya nih bagi para lansia? Ada tidak sih sebetulnya kalau mungkin selama ini pengalamannya Dr. Berlian, para lansia yang masih mungkin belum merasa yakin begitu dengan vaksinasi? Silakan dokter. Baik. Efektivitas vaksin COVID yang 19 ini sama dengan pada yang lainnya, Mbak, sudah terbukti secara klinis. Jadi ini saya kutip dari Profesor Dr. Arif Fahrial Syam, SPPD, KGEH, MMB. Menurut beliau, efektivitas vaksin COVID-19 pada lansia sudah terbukti secara klinis. Nah, sedangkan di studi di luar negeri itu efektivitas vaksin COVID-19 ini memang dilakukan pada lansia usia 60-70 tahun ya, sama dengan yang lainnya yang kurang dari usia 60 tahun, tidak ada perbedaan. Begitu. Jadi di Cina itu juga sudah dilakukan pada 400 orang dan imunogenitasnya menunjukkan angka 97,96%. Di Brasil juga dilakukan pada 600 orang ya dengan angka 97,96%. Seperti itu. 10% lebih ya, bahkan. Nah, di Indonesia itu dipastikan terbentuk 92,4% antibodi setelah vaksinasi kedua. Oh, iya, 90 hari ya. Kalau yang untuk itu untuk yang Sinovac, kalau yang untuk AstraZeneca itu 90 hari kan 76%. Seperti itu dari uji klinis loh Mbak ya. Iya. Jadi semua itu sudah melalui uji klinis. Jadi memang efektif. Apalagi para lansia ini kan rentan sekali, ya, terkena infeksi patogen gitu ya. Jadi
perlu dilakukan vaksinasi terlebih dahulu, mengingat kalau terjadi infeksi pada lansia itu kan buruk ya. Kemudian kalau yang COVID ini kita tahu angkanya hampir 50% meninggal, 48,8%. Jadi sangat perlu karena efektivitasnya sudah teruji secara klinis. Oke, baik. Ya, dokter sebelum dilanjutkan, saya ke redaksi dulu. Kan saya? Ya, ini banyak yang masuk ternyata di WhatsApp Facebook, ya? juga di Facebook. Juga di YouTube ini agak bercerita nih bapaknya nih, dari Bapak Hendra di Candipari. Oke, nggak apa-apa. 1 bulan lalu ibu saya nimbang turun dok dari 67 jadi 65. Nah 2 minggu lalu nimbang lagi naik jadi 70. Kalau begitu bolehkah ibu saya ikut vaksin Bu? Kalau tidak salah bulan depan umurnya 63. Seperti itu. Lalu dari Bapak Juna di Buncitan, ini kan masuk bulan puasa dok. Nah, adakah makanan atau minuman yang bisa menambah stamina setelah vaksinasi? Oke. Lalu juga dari Mbak Anissa di Mulyodadi. Nenek seminggu lalu ngeluh dok, pinggulnya sakit, terus minta dibelikan jamu. Dan sampai bulan puasa ini rutin minum jamu. Kalau seperti itu, vaksinasi boleh tidak dok? Yang terakhir tadi Mbak siapa? Mbak Anissa. Di mana? Mulyodadi. Oh iya, oke. Ya, oke. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Saya ke Pak Hendra dulu di Candipari tadi ya. Terkait berat badan dok, ini gimana Dokter Belian? Iya, betul. Untuk lansia, screening penurunan berat badan juga diperhatikan Bu. Juga diperhatikan Pak Hendro. Jadi nanti akan ditanya apakah ada penurunan berat badan yang signifikan, itu artinya yang turun drastis gitu ya. Nah, ini kan kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau turunnya berat badan itu turun makin kurus, nah, itu apakah ada diabetes enggak? Apakah ada kencing manis enggak dalam keluarga? Terus ditanyain lebih detail, nah menuju arahnya kemana? Apakah ada penyakit keganasan kayak kanker dan sebagainya? Jadi kita lihat di screening meja 2 nanti akan ditentukan. Kalau memang sudah lansia, datang aja ke puskesmas terdekat di wilayahnya. Nanti yang menentukan adalah dokter yang ada di sana setelah di screening. Seperti itu Pak Hendro. Ya. Oke, ya. Baik, ini tapi kalau kata Pak Hendro 2 minggu lalu udah justru naik ya, sempat turun tapi 2 minggu lalu udah naik jadi 70. Jadi ya mudah-mudahan nggak apa-apa ya Pak Hendro. Mungkin ini pola makannya ya. Iya, mungkin memang nggak teratur gitu ya. Ya, mungkin pas males makan jadi turun berat badannya. Kemudian wah cocok nih makanannya ini. Ini bukanya cocok ini naik lagi ya. Seperti itu. Iya. Jadi insya Allah sih bisa nanti dicek di meja 2 pada saat mau melakukan vaksinasi, nanti akan ditentukan di sana bisa vaksin atau nanti ditunda seperti itu. Oke, baik. Ya Pak Hendra, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Ada Mas Juna ya yang ada di Buncitan. Ini makan dan minum sesudah vaksinasi di kondisi puasa seperti ini ya. Ada yang disarankan gitu nggak sih? Ya. Jadi untuk meningkatkan stamina saat puasa itu memang makanan-makanan itu juga perlu diperhatikan yang berkualitas, bukan mahal, tapi nilai gizinya berkualitas. Kemudian sehari full kita kan juga tidak minum ya. Itu minumnya juga yang banyak, cukup banyak gitu. Untuk serat itu diperbanyak. Buah-buah, sayur, serat itu kan menahan lapar lama ya, jadi sebaiknya seratnya yang banyak gitu, bukan karbohidratnya yang terlalu banyak. Habis makan karbohidrat banyak, kenyang, ngantuk karena gulanya tinggi, ya seperti itu. Jadi komposisi makanan yang bergizi, bernilai bukan harga tetapi nilai kualitas gizinya yang seimbang, kemudian ditambah
dengan sayur dan buahnya agak banyak, serta air putih boleh diperbanyak agar tidak dehidrasi. Seperti itu. Oke, baik. Ini untuk Mas Juna tadi ya. Terus ada Mbak Anissa. Tadi kalau Mbak Anissa gimana? Pinggul, neneknya sakit, kemudian minum jamu kan. Iya. Beliau masih ingat. Ya, saya ketinggalan catat tadi. Iya. Gimana? Jadi pinggulnya sakit, minum jamu tradisional sih sebenarnya nggak masalah kan, minuman herbal ya. Kemudian sakitnya kenapa? Kecetit atau apa? Ya itu juga harus diperiksa. Tetapi untuk lebih jelasnya, memang tetap dibawa untuk vaksinasi gitu ya, karena ini nanti akan ditentukan juga lagi di screening di meja 2 untuk menentukan bisa divaksinasi apa tidak, itu di meja 2. Kalau pinggul sakit aja rasanya juga nggak masalah. Iya, seperti itu. Oke, baik. Dr. Berlian, ini terkait dengan adanya screening begitu ya. Ada tidak sih yang ternyata nih diketahui pada saat screening ini ada yang nggak jujur nih menyampaikan atau menyampaikan terkait dengan penyakit yang mungkin ada yang diderita begitu, dokter? Jadi gini Mbak, kalau kami, tim kami di awal mesti namanya teknik komunikasi ya, yang baik terhadap pasien, sehingga pasien pasti jujur untuk kebaikannya pasien sendiri dijelaskan. Yang penting adalah sosialisasi gitu ya. Setelah itu kan juga kita lakukan pemeriksaan fisik, yaitu tensinya berapa kan, misalnya saya nggak pernah darah tinggi gitu ya misalnya. Begitu ditensi ternyata 200. Nah, itu kan untuk cross checknya juga. Tidak cukup hanya bilang aja gitu. Jadi kita lakukan teknik-teknik persuasi ya, sosialisasi atau apa ya, komunikasi efektif lah gitu, agar memang ini untuk kepentingan pasien. Di awal seperti itu. Makanya perlu komunikasi sebelum dilakukan vaksinasi. Supaya benar-benar waktu datang itu sehat, prima, baik mentalnya maupun jasmani begitu. Oke. Ada yang kamu lagi? Ya, silakan Kansa. Ya, ini terusannya tadi ternyata bawahnya masih banyak. Oh, terusannya tadi pertanyaannya Mbak Anissa. Enggak, ini beda ternyata dari Mas Adam di Panjunan. Dok, apakah penggolongan vaksinasi itu sesuai golongan darah? Karena golongan darah ayah saya AB, Dok, seperti itu. Lalu dari Mbak Badriah di Lemah Putro, tetangga saya punya alergi udang, apakah diperbolehkan ikut vaksinasi? Beliau berumur 59 tahun. Usianya 59 tahun, alergi udang. Nah, ya silakan dokter. Untuk vaksin ini tidak menurut golongan darah, jadi golongan darah apapun bisa divaksin asal screeningnya lolos, nggak masalah. Iya. Kemudian yang alergi ya. Kalau alergi udang ya ditanyain kan. Jadi ada screening itu ada beberapa kan pertanyaannya. Nah, kalau masih di bawah 3 itu nggak masalah. Gitu. Di kalau bawah 3 apanya nih? 3 misalnya saya alergi ringan gitu ya, 1 kan. Itu ada kriterianya. Kalau di bawah 3. Kalau sudah punya ini ya lebih dari 3 gitu penilaian. Ya ada kriterianya, masih bisa. Alergi yang kontraindikasi itu kalau memang memang alergi yang sampai gimana gitu. Ada cerita alergi, saya dulu pernah alergi sampai anafilaktik gitu, itu kontraindikasi. Itu yang nggak boleh ya dok ya sebetulnya. Tidak boleh atau ditunda atau gimana? Kalau yang boleh ya? Alergi udang gitu nggak masalah. Nggak masalah ya. Oke. Baik, saya juga ingin sapa dulu. Terima kasih Mas Ambarak. Ini ada saudara saya yang lagi nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo, katanya lihat status saya lagi siaran dan langsung gabung di YouTube Live. Makasih Mas Ambarak yang ada di Malang. Nah, ini pengalaman dari Mas Ambarak sendiri.
terkait dengan vaksinasi COVID untuk lansia. Ibu saya ini usia 62 tahun. Saya dan istri sempat positif COVID, dan ini memang menyebabkan akhirnya saya mengkonsumsi vitamin-vitamin herbal juga untuk mengembalikan daya tahan tubuh. Nah, ini langsung saya berikan juga kepada ibu saya biar juga daya tahan tubuhnya ini kuat. Nah, tapi saat mulai adanya vaksinasi ini, ibu saya juga tidak pernah mau jika disuruh untuk ikut vaksinasi. Nah, Dok, punya solusi nggak sih untuk saya mengedukasi orang tua saya ini seperti apa? Oke, makasih Mas Ambarak yang di Malang nih, sepupu saya. Oh iya. Ikutan nonton. Ya, silakan Dokter Berlian. Artinya yang menolak ya gitu ya. Maksudnya tidak sependapat untuk vaksin untuk gitu. Vaksin, ya. Memang perlu edukasi. Jadi kan orang itu kan macam-macam cara pandangnya. Nah, kita masuk ke cara pandang beliau sehingga misalnya dengan logika. Nah, kalau dengan logika itu Mbak ya, logika. Jadi kita menjelaskannya pakai logika. Kalau divaksin logikanya seperti ini. Nah, seperti itu. Kadang kalau misalnya dengan contoh, ada yang harus ada contoh dulu di keluarga atau apa. Tuh contohnya gini. Kalau nggak divaksin bisa seperti ini. Nah, kita masuknya seperti itu. Meskipun sudah minum obat-obatan vitamin-vitamin herbal kayak gitu ya. Iya, karena ini salah satu upaya yang paling efektif ya. Selain 5 tadi yang kita lakukan, kan masih ada upaya-upaya dan kita nggak tahu sampai kapan nih pandemi gitu. Gitu. Jadi memang perlu edukasi berdasarkan cara pandang masing-masing gitu. Kalau dengan logika kita jelaskan dengan logika. Kalau dengan perasaan ya kita jelaskan dengan perasaan. Kalau perlu contoh, kita harus tahu dulu cara pandangnya untuk masuk ke seseorang itu seperti itu. Oke, baik. Termasuk orang tua sendiri ya. Iya. Oke, baik. Sahabat Suara Sidoarjo, nah masih ada satu sesi lagi. Nanti akan kita lanjutkan perbincangannya bersama Dr. Berlian. Saya jeda dulu kembali untuk beberapa informasi. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga Jatim, Piu dari Padidibon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, nah kita kembali di program Dialog KUA. Sahabat, kita ini tidak terasa ya, ini kita sudah masuki di sesi akhir nih untuk perbincangan kita pagi ini. Dr. Berlian, terkait tema kita ini apalagi sih ini yang mungkin perlu kita perhatikan sekali lagi terkait dengan vaksinasi untuk lansia ini, Dokter? Iya, jadi vaksinasi untuk lansia ini yang paling penting adalah di dalam lingkungan keluarga ya. Biasanya nggak ada yang ngantar, nggak ada yang memperhatikan gitu ya. Ada yang seperti itu. Kenapa nggak ada yang ngantar seperti itu? Nah, sekelilingnya untuk mensupport ini dengan cara tadi memberikan sosialisasi, memberikan penjelasan bahwa ini untuk kepentingannya ibu sendiri gitu, istilahnya seperti itu. Dan ini sudah banyak loh contohnya, banyak, nggak masalah kok gitu kan, banyak oma-oma, opa-opa, nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah vaksin
ya, itu seperti itu diinfokan supaya tidak takut. Yang kedua juga menjaga nutrisi yang bagus, maka sistem imunnya juga akan bagus gitu ya, responnya akan bagus. Terus kalau misalnya tensinya tinggi, penyakitnya ada penyakit yang tidak terkontrol, nah itu diusahakan untuk dikontrol dulu sehingga nanti pada saat mau divaksin memang benar-benar sehat dan prima, baik jasmani dan mentalnya yaitu tadi secara psikis ya, tidak takut, diantar juga kan itu pada salah satu support ya. Diantar, ada yang kenapa nggak ada yang antar. Memang banyak Dok kasus yang ternyata ini para lansia, oma opa kakek nenek ini nggak ada yang ngantar gitu berangkat sendiri. Nggak banyak, ada sih karena pada kesibukan ya, ada juga yang nggak. Nah, seperti support dari keluarga itu penting. Ini KUA kabarnya juga ada program ya untuk mengantarkan vaksinasi. Tadi sempat ngobrol loh. Jawa Timur ini ya, Dokter Budian ya. Programnya itu gimana? Kemarin sih ada yang dari Sidoarjo, juga ada yang kemarin juga di daerah Medaeng itu juga diantar oleh KUA Sidoarjo untuk vaksinasi. Iya. Memang cukup besar ya kepeduliannya KUA ini ya. Iya. Karena gini ya, menurut peduli lansia itu penting sekali ya. Karena mereka itu kalau sampai sakit, nah dampaknya tadi kematian 48% udah terjadi kan itu. Nah, mereka kalau udah divaksin, untuk goal kita ini apa sih vaksinasi? Kan tujuannya adalah herd immunity, kekebalan di masyarakat. Tujuannya untuk hentikan penyebaran daripada virus COVID-19 ini, ya, memutus mata rantai penularan. Kalau ini semuanya sudah terjadi herd immunity, harapannya adalah ekonomi kita akan melambung. Vaksinasi rampung, ekonomi melambung. Wah, keren. Ya, jadi jangan sampai berdolak ataupun takut ya terkait vaksin ini. Ini salah satu solusi juga untuk menekan persebaran COVID-19. Menghilangkan lah kalau perlu ya Dok ya. Sidoarjo sekarang masih zona kuning ya, zona orange kuning ya, yang saya lihat tanggal berapa kemarin seperti itu. Makanya kita nggak tahu sampai kapan. Nah, mari bersama-sama sinergi untuk goal kita herd immunity itu. Jadi yang lansia kita bantu ya, untuk kita support seperti itu. Oke, baik. Nah, ini tahapan untuk lansia sampai kapan Dokter? Atau nunggu memang semua selesai atau ada batasannya sampai kapan gitu? Kan ada berapa juta gitu yang harus tervaksin sesuai dengan sasarannya. Mbak, pasti dicari sampai selesai. Sampai selesai ini ya, semua lansia sudah ini ya vaksin itu menerima vaksinnya ya. Oke, baik. Nah, sekali lagi sahabat, dari tadi sudah ditekankan oleh Dokter Berlian bahwa ini adalah untuk herd immunity, dan yuk dukung ya para orang tua kita, kakek nenek kita untuk vaksinasi. Ini bisa dilakukan di puskesmas juga ya Dokter Berlian ya, kalau di Sidoarjo ya. Di puskesmas, di klinik-klinik ya. Di klinik bisa juga dan di rumah sakit juga. Kalau di kliniknya Dokter Berlian bisa juga nih ya. Di mana itu Dokter? Alhamdulillah sih di klinik saya juga bisa di Buduran. Saya jejaringnya Buduran, iya, puskesmas Buduran. Dari Dinas Kesehatan langsung ya Dokter Berlian ya? Dari puskesmas Buduran jejaringnya dengan dari perintah dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Nah, berarti khusus untuk warga Buduran aja atau gimana Dok? Kalau di sasarannya kalau misalnya Yan Publik gitu ya, Yan Publik yang ada di Sidoarjo. Misalnya Yan Publik di Sidoarjo ya boleh. Boleh ya, baik. Ya boleh. Itu KTP Sidoarjo. KTP Sidoarjo. Saya nggak bisa, ini saya KTP Surabaya. Oke, baik Dokter Berlian, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali sebagai closing remarks dari apa yang kita bahas kali ini? Ya, di kamera Dokter. Iya. Untuk
mencapai herd immunity, mari kita semua mengajak lansia untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 rampung, ekonomi melambung. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Berlian atas waktu dan sharingnya. Semoga apa yang disampaikan pagi ini bermanfaat ya untuk kita semua yang sudah menyimak program Dialog IKUA Sahabat Kita. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Dr. Berlian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.